Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risan. Di sini saya selaku moderator untuk kelompok satu yang akan menjelaskan tentang teori David Paul Ausubel kepada kelompok kelompok dua. Mohon maaf, pada kelompok dua dipersilahkan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mulai untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk anggotanya ada Farah Anissa, Yeni Dwi Novita, Ervina Widiawati, Eka Nurfadila, dan saya sendiri Faradina Azhara. Untuk materi pertama yaitu latar belakang. Dalam dunia pendidikan, teori-teori pembelajaran memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu penunjang untuk menerapkan aktivitas belajar mengajar yang tepat di lingkungan pendidikan. Pojok pojok kanan di atas kiri atas kiri atas kiri atas. Nah, salah satu contohnya adalah teori pembelajaran Ausubel yang dikembangkan oleh David P. Ausubel atau yang bisa kita kenal dengan David Paul Ausubel. Di mana teori ini merupakan teori pembelajaran yang dapat mengakibatkan seseorang belajar dengan lebih bermakna. Dengan begitu, seseorang dapat lebih memahami apa yang ia pelajari saat proses pembelajaran berlangsung. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan yang telah dimiliki seseorang siswa dapat dihubungkan dengan menambahkan informasi baru yang akan diberikan oleh tenaga pendidik, sehingga informasi baru tersebut yang mereka dapatkan akan lebih melekat dan bermakna. Dari sini kita dapat ketahui bahwa bagaimana cara mengajar seorang tenaga pendidik sangat mempengaruhi informasi yang diserap oleh siswa, sehingga penerapan teori ini sangat penting untuk keberlangsungan dalam proses belajar mengajar. Sebagai seorang mahasiswa yang mengambil peran dalam ilmu pendidikan, teori ini perlu kita pahami dan pelajari, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar. Maka banyak faktor lain dan pemecahan permasalahan dalam pembelajaran yang kita bisa analisa dari teori ini. Oleh karena itu, makalah PWT ini kita buat agar dapat membahas tokoh yang terkait, pemahaman tentang teori, prinsip belajar yang digunakan, dan penerapan teori dalam pembelajaran dan kelebihan serta kekurangan teori ini dalam aktivitas pembelajaran. Untuk rumusan masalah, yang pertama, siapakah David P. Ausubel tersebut? Untuk yang kedua, bagaimana teori belajar menurut David P. Ausubel? Dan yang ketiga, apa prinsip belajar yang digunakan Ausubel? Yang keempat, bagaimana penerapan teori belajar Ausubel dalam pembelajaran peserta didik? Serta yang terakhir, apa kelebihan dan kekurangan teori Ausubel? Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui biografi tokoh David P. Ausubel. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan penjelasan teori belajar menurut Ausubel. Yang ketiga yaitu untuk memahami prinsip teori belajar Ausubel. Yang keempat yaitu untuk mengetahui penerapan teori belajar Ausubel. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan teori Ausubel. Selanjutnya ialah biografi David P. Ausubel. Teori pembelajaran Ausubel merupakan teori yang dikembangkan oleh David Paul Ausubel atau yang bisa kita kenal dengan David P. Ausubel. Beliau lahir pada tanggal 25 Oktober 1918 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan satu lulusan University of Pennsylvania dengan gelar sarjana psikologi pada tahun 1939. Setelah itu, ia menempuh kembali pendidikan dan lulus dari sekolah kedokteran pada tahun 1943 di Universitas Middlesex dan Universitas Columbia. Ia mendapatkan gelar PhD di mana di bidang psikologi pendidikan. Kontribusinya pada bidang pendidikan merupakan salah satu dorongan yang cukup besar untuk keberlangsungan pembelajaran. Selain itu, ia juga menjadi salah satu psikologi asal Amerika Serikat yang terkenal karena kontribusinya dalam teori belajar kognitif, terutama pada konsep belajar bermakna atau meaningful learning. Menurut Ausubel, belajar akan terasa lebih efektif apabila siswa mampu mengaitkan pengetahuan baru yang mereka dapatkan dengan informasi yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan belajar hafalan atau rote learning, di mana informasi hanya dihafalkan tanpa adanya pemahaman secara mendalam. Ausubel meninggal pada 9 Juli 2008, tetapi kontribusinya dalam bidang pendidikan dan psikologi tetap menjadi dasar dalam teori pembelajaran kognitif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi yang kedua yaitu teori belajar menurut Ausubel. Yang pertama ada meaningful learning, yang kedua ada rote learning. Untuk yang meaningful learning, David Paul Ausubel adalah seorang psikolog kognitif yang menciptakan teori belajar Ausubel yang berfokus pada cara individu memahami, menyimpan, dan
organisir informasi. Teori ini menganggap pembelajaran itu sebagai proses aktif di mana suatu individu belajar mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Pembelajaran yang bermakna adalah cara untuk mengelola sistem pembelajaran dengan cara menggunakan pendekatan pembelajaran aktif untuk mendorong siswa untuk belajar secara mandiri. Tujuan akhir dari pembelajaran yang bermakna adalah siswa dapat belajar secara mandiri. Untuk yang kedua, rote learning, yaitu ketika peserta didik belajar sesuatu yang baru tanpa mencoba menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Pada belajar menghafal ini terjadi suatu pengulangan bacaan tanpa pemahaman, sehingga informasi yang dipelajari itu tidak memiliki koneksi dengan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik. Karena pemahaman yang kurang mendalam, informasi tersebut cenderung akan mudah dilupakan dalam waktu cepat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu tentang prinsip teori belajar menurut Ausubel. Yang pertama yaitu ada Advanced Organizer, merupakan suatu prinsip yang digunakan sebagai alat untuk membantu mengingatkan siswa pada materi sebelumnya. Prinsip ini terbagi menjadi dua, yaitu Comparative Organizer dan juga Expository Organizer. Yang kedua yaitu diferensiasi progresif. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang digunakan mengajar selama belajar bermakna berlangsung mulai dari konsep paling inklusif, contohnya ketika kita belajar. Yang ketiga yaitu belajar superordinat, merupakan suatu prinsip teori belajar Ausubel yang bisa terjadi apabila konsep-konsep yang sudah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas. Yang keempat yaitu penyesuaian integratif, yaitu cara penyusunan materi pembelajaran dengan sedemikian rupa sehingga guru dapat menggerakkan tingkatan-tingkatan konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi disajikan. Yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penerapan teori belajar Ausubel. Ada beberapa cara untuk menerapkan teori belajar Ausubel, yaitu yang pertama, mencari dan menentukan tujuan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik siswa dari kemampuan awal hingga gaya belajar yang sesuai. Yang ketiga, memilih materi dan membentuk konsep inti yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, menentukan topik dan mengubahnya dalam bentuk advanced organizer. Yang kelima, menerapkan konsep yang telah dipelajari ke dalam bentuk konkret atau nyata. Lalu ada 4 tipe belajar yang dicetuskan oleh David Ausubel berdasarkan pandangannya mengenai teori belajar bermakna. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Yang ketiga, belajar menerima yang bermakna. Dan yang terakhir, belajar menerima yang tidak bermakna. Untuk materi selanjutnya, Baik, untuk materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan teori Ausubel. Kelebihan teori Ausubel adalah satu, informasi yang didapatkan terkait materi dapat bermakna mudah diingat-ingat atau dapat diingat sampai jangka waktu yang panjang. Kedua, adanya informasi pembaruan mengenai hal-hal yang ada sebelumnya dapat dijadikan acuan atau evaluasi dalam mengoptimalkan materi sebelumnya. Terus yang ketiga itu dalam teori ini, informasi yang sudah pernah dipelajari namun terlupakan pastinya sedikit demi sedikit akan membekas. Kemudian kekurangan teori Ausubel, yaitu kekurangan dari teori Ausubel tersendiri adalah teori ini tidak efisien atau kurang pas diimplementasikan terhadap anak kelas tinggi. Se- Sebab teori ini mengajarkan secara langsung dan seharusnya anak tingkat tinggi itu diberikan penjelasan, peta konsep, dan lain sebagainya. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. selanjutnya, kesimpulan dari presentasi materi hari ini yaitu, menurut David Paul Ausubel pada teori belajar Ausubel yaitu pengetahuan yang telah dimiliki seorang siswa dapat dihubungkan dengan menambahkan informasi baru yang akan diberikan oleh tenaga pendidik. Sehingga informasi baru yang mereka dapatkan akan lebih melekat dan bermakna. David Ausubel sangat menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan kognitif siswa melalui proses belajar bermakna atau meaningful learning dan belajar menghafal, yaitu rote learning.
Pada teori ini juga terdapat beberapa tahapan saat proses pembelajaran, diantaranya yaitu advanced organizer, diferensiasi progresif, belajar superordinat, dan penyesuaian integratif. Baik, terakhir itu ada saran. Teori Osubel mempelajari terkait pengetahuan yang merupakan hal baru bagi kita. Dengan pengetahuan baru dapat memberikan pengetahuan yang lebih singkat dan bermakna dibandingkan memberikan materi yang terlalu banyak dan membuat siswa dipaksa untuk paham terkait materi dengan jangka waktu yang singkat. Dengan hadirnya teori Ausubel ini dapat memberikan pemahaman pada siswa oleh guru terkait memahami dengan mudah materi yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Baik, untuk pemaparan dari materi kelompok kami sudah selesai. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari materi tersebut. Setelah setelah ini akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya silahkan raise hand. Nanti setelah raise hand saya pilih. Lalu pertanyaannya nanti dikirim di pertanyaannya saya batasi cuma 5 ya. Untuk Mbak Putri, Mbak Fiona, dan Mbak Nabila silahkan pertanyaannya ditulis di kolom komentar ya. Oke, untuk yang pertanyaan pertama dari Mas Indragar, saya izin menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu tentang bagaimana caranya memastikan bahwa siswa dapat mengikuti pergerakan dari tingkat konseptual sederhana ke tingkat yang lebih kompleks tanpa mengalami kebingungan. Untuk jawabannya yaitu untuk memastikan siswa dapat mengikuti transisi dari konsep sederhana ke tingkat yang lebih kompleks tanpa mengalami kebingungan, maka langkah ini dapat diterapkan dalam bagian penyesuaian integratif. Integratif, yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu pemahaman awal siswa, meliputi diagnosa awal dan juga menentukan titik awal, seperti identifikasi tingkat pemahaman siswa terhadap materi dasar. Misalnya, gunakan pretest atau diskusi awal untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami konsep dasar. Yang kedua yaitu memastikan bahwa semua siswa memiliki landasan pemahaman yang sama sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Yang kedua yaitu strukturisasi materi secara bertahap, meliputi dua hal yaitu progresi logis dan juga segmentasi. Progresi logis meliputi menyusun materi dengan urutan yang logis, mulai dari konsep sederhana yang menjadi fondasi untuk konsep berikutnya. Yang kedua yaitu segmentasi, meliputi pecah konsep kompleks menjadi subkonsep yang lebih kecil, sehingga siswa dapat memahami setiap bagian sebelum menyatukannya. Apakah jawaban ini cukup menjawab? Sudah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh dikirim lewat chat ya, Rek. Oke, untuk sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Fatmawati. Pertanyaannya, berikan contoh konkret teori Ausubel dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, biasanya kalau misal di dalam kelas, misal di SD ya, kita kan tahu kalau di SD itu udah pastinya ada salah satu materi tentang konsep pecahan. Nah, untuk ke materi selanjutnya itu kan biasanya nanti guru akan menambahkan tentang konsep pecahan, tapi dalam bentuk perkalian. Nah, untuk memberikan materi itu kepada siswa melalui teori ini, kita tuh bisa kayak bertanya lebih dahulu. Ayo, siapa yang ingat tentang pecahan itu kayak gimana? Siapa yang bisa menjelaskan pecahan setengah itu kayak gimana, pecahan 1/3 itu kayak gimana? Lalu nanti guru itu bisa bilang kayak memancing siswa itu untuk dengan pertanyaan kayak biar siswa itu mengingat-ingat bagaimana eh, konsep pecahan yang udah mereka pelajari sebelumnya. Kayak kalau kita ingin mencari setengah dari 6 itu gimana cara ngitungnya? Kalau kalau ingin mencari sepertiga dari 7 itu gimana cara ngitungnya? Jadi guru itu nggak hanya sekedar memberikan materi, tapi mereka seperti memberikan pertanyaan untuk memancing ingatan siswa biar mereka bisa lebih paham tentang materi yang akan diberikan selanjutnya. Nah, lalu si eh, guru itu bisa memberikan juga kayak contoh secara visualisasi. Kayak misal kita punya sebuah kue, lalu kita nanti bagi menjadi setengah dan semacamnya. Jadi guru nggak hanya ngasih pemaparan materi secara
tulisan atau secara lisan aja, tetapi dengan eh, kayak visualisasi atau animasi seperti itu. Jadi siswa nggak bosan ngelihatnya. Jadi yang dimaksud dengan teori Ausubel itu pelajaran bisa lebih bermakna itu seperti itu. Jadi nggak monoton. Kayak gitu. Untuk pemaparan materi contohnya di kelas tuh kayak gitu. Jadi pengetahuan awal kayak guru memastikan siswa itu paham dulu materi yang akan diberikan selanjutnya dengan materi sebelumnya itu disambung. Lalu pengaitan materi baru tersebut. Lalu nanti akhirnya pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut akan lebih bermakna untuk siswa tersebut. Seperti itu. Mungkin eh, Mbak Putri udah bisa menjawab. Ya, izin nggak boleh menambah sedikit. Iya, boleh silakan. Di perguruan tinggi, kenapa Ausubel ini nggak efektif? Kenapa lebih efektif ke sekolah dasar atau anak-anak sekolah usia yang dini? Izin menjawab, kalau menurut pribadi saya sendiri, teori El-Subel ini lebih bisa efisien di kayak sekolah dasar atau SMP karena eh, bagaimana cara anak SD atau anak remaja itu berpikir kan masih mereka tuh kayak perlu sebuah sesuatu yang menurut mereka menyenangkan. Jadi nggak bisa yang diberikan monoton aja. Kalau kayak gitu, mereka fokusnya itu nggak akan sebagus kalau guru memaparkan materi dengan mengikuti teori ini. Sedangkan kalau seorang mahasiswa, untuk beberapa orang, jika teori ini dipakai, itu ada yang ngerasa itu bagus, tapi ada yang ngerasa kayak kok kayak gini sih. Jadi mereka ngerasa kayak kenapa nggak langsung to the point aja kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fiona. Untuk pertanyaannya, eh, materi apa tentang advanced organizer, diferensiasi progresif, belajar superordinat, dan penyelesaian integratif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk yang pertama itu ada advanced organizer, yaitu strategi pembelajaran yang digunakan sebelum siswa mempelajari materi baru. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran umum atau kerangka dasar untuk membantu siswa mengaitkan pengetahuan yang sudah mereka miliki dengan informasi baru yang akan dipelajari. Contohnya, sebelum memulai pelajaran tentang ekosistem, guru dapat memberikan gambaran umum tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Kedua, diferensiasi progresif, yaitu pendekatan dalam pengajaran yang berfokus pada pemberian materi yang semakin kompleks atau spesifik secara bertahap, agar siswa dapat memahami konsep yang lebih sulit setelah mereka menguasai yang lebih sederhana. Kemudian yang ketiga itu belajar superordinat, yaitu mengacu pada pembelajaran yang melibatkan konsep-konsep yang lebih umum atau lebih luas, yang mencakup dan mengorganisir banyak konsep yang lebih spesifik. Contohnya dalam mempelajari biologi, siswa mungkin memulai dengan konsep-konsep superordinat seperti kehidupan yang mencakup berbagai topik seperti sel, organisme, dan ekosistem. Untuk yang terakhir itu ada penguasaan integratif, yaitu proses di mana informasi baru diintegrasikan ke dalam kerangka pengetahuan yang sudah ada. Hal ini membantu siswa untuk menyesuaikan pemahaman mereka dan memperkaya pemahaman mereka, maaf, dan memperkaya pengetahuan mereka dengan informasi yang lebih relevan atau lebih luas. Cukup itu jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab, Mbak Fiona? Terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Sudah. Mungkin ada yang mau ingin bertanya, ada ini kurang dua ini yang belum bertanya ini. Bisa ditulis langsung di kolom chat. Apakah semua pertanyaan sudah terjawab? Sudah, tapi kurang dua pertanyaan. Mungkin yang masih belum bertanya bisa coba bertanya. Itu di kolom komentar ada 4 pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila Rajwa. Dari teori belajar Ausubel, yaitu ada dua, meaning learning dan rote learning. Menurut presenter, lebih efektif mana dari kedua teori tersebut? Sebelumnya, izin menjelaskan
tentang meaning meaningful learning terlebih dahulu, yaitu belajar bermakna ketika seseorang menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam struktur kognitif. Dalam proses ini, informasi baru terintegrasi dengan konsep-konsep sebelumnya sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam. Yaitu contohnya, siswa mempelajari konsep fotosintesis dan mengaitkannya dengan pengetahuan sebelumnya tentang proses tumbuhan menghasilkan makanan. Lalu yang kedua, rote learning, yaitu belajar tidak bermakna terjadi ketika informasi baru dihafalkan tanpa menghubungkannya dengan pengetahuan yang ada. Proses ini biasanya menghasilkan pemahaman yang dangkal dan sulit untuk diingat dalam jangka panjang. Contohnya, siswa menghafal rumus matematika tanpa memahami konsep atau cara penerapannya dalam kehidupan nyata. Intinya, pada meaningful learning ini kita diajarkan atau dituntut untuk belajar tanpa menghafal. Jadi harus paham banget dengan konsep-konsepnya. Sementara pada rote learning ini kita dituntut untuk menghafal. Lalu, mana yang lebih efektif untuk keefektifannya? Menurut saya pribadi itu tidak bisa ditentukan karena tergantung dengan pribadi masing-masing. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih efektif di meaningful learning. Seperti itu, apakah sudah menjawab? Mohon maaf, punya device punya lulu, lulu. Lulu, lulu. Bagaimana, Mbak Rajwa? Apakah Maaf, sudah puas dengan jawabannya? eh, sudah puas, tapi saya mau nanya lagi boleh? Boleh. Boleh. Untuk road, Rote apa learning? namanya? Nah, road learning itu apakah ya apa ya? Apakah bisa efektif di beberapa waktu tertentu? Untuk rote learning itu bisa efektif, tapi lebih efektif jika digabung dengan eh, meaningful learning seperti itu. Oh, oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu dari Muhammad Halim yang pertanyaannya apakah teori belajar bermakna dan menghafal itu bisa digabungkan? Saya akan menjawabnya. Teori belajar bermakna sama menghafal itu bisa digabungkan. Nah, untuk yang pertama itu menghafal sebagai dasar untuk belajar bermakna. Dalam beberapa situasi, menghafal itu merupakan langkah awal dalam seseorang belajar untuk memahami materinya secara mendalam. Yang kedua yaitu menghafal dengan pemaknaan. Nah, informasi yang dihafal itu bisa diberikan konteks agar lebih bermakna seperti siswa menghafal daftar organ tubuh manusia, tetapi guru membantu mereka untuk mengaitkan dengan fungsi-fungsi dalam sehari-harinya. Yang ketiga, mengintegrasikan informasi. Maaf ya untuk kendala tadi. Melanjutkan
Yang ketiga itu mengintegrasikan informasi menghafal ke dalam konsep yang luas. Setelah siswa tersebut menghafal konsep tertentu, mereka diajak untuk mengaitkannya ke dalam kerangka konsep pemahaman yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, belajar bermakna dan belajar menghafal itu tidak harus saling bertentangan. Dengan strategi atau cara yang tepat, keduanya itu dapat digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa. Fokus utamanya itu untuk memastikan bahwa materi yang dihafal tetap memiliki relevan dengan kerangka pemahaman siswa sehingga mendukung pembelajaran dalam jangka panjang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, seluruh pertanyaan terjawab. Untuk presentasi dari tukang sampai sini, untuk kelompok 2 bisa dilakukan. Bilang moderator nutup kak. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.